Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM A1112418 dari kelas A. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai perkembangan 5 kurikulum terakhir yang digunakan di Indonesia. Baik, langsung saja kurikulum yang pertama yaitu 1994. Kurikulum ini diterapkan dari tahun 1994 hingga 2004 sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini adalah sistem pendidikan nasional dengan pendekatan keterampilan proses dan muatan materi yang padat. Ada ciri-cirinya yaitu penggunaan sistem caturulan yang membagi tahun ajaran menjadi 3 periode. Pembelajaran yang sangat didominasi guru dan materi pelajaran yang terstruktur rinci. Karakteristiknya yaitu menekankan aspek kognitif melalui penguasaan materi, penilaian dengan tes tertulis, dan penerapan seragam di seluruh Indonesia. Contoh penerapannya terlihat dalam pembelajaran matematika, di mana guru menjelaskan konsep perkalian dengan ceramah. Siswa mencatat dan mengerjakan materi soal dari buku paket, lalu mengikuti ujian tertulis di akhir caturulan. Kurikulum yang kedua yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini diterapkan tahun 2004 hingga 2006 sebagai reformasi pendidikan. Kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa, bukan sekadar penguasaan materi. Ada ciri-cirinya yaitu pergeseran dari pembelajaran ke pembelajaran, guru sebagai fasilitator dan fokus pada kompetensi sebagai target. Karakteristiknya meliputi pembelajaran dengan metode bervariasi, penilaian proses dan hasil belajar, serta pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Contoh penerapannya dalam pembelajaran IPA di mana siswa dibagi kelompok untuk eksperimen fotosintesis, mengamati perbedaan daun yang ditutupi aluminium foil dan tidak, lalu mempresentasikan hasil analisis mereka hingga mengembangkan kemampuan pengamatan analisis dan komunikasi ilmiah. Kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini diberlakukan tahun 2006 hingga 2013 dengan memberikan otonomi kepada sekolah. Kurikulum ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah berdasarkan standar nasional. Adapun ciri-cirinya yaitu desentralisasi kurikulum, partisipasi masyarakat dan orang tua serta sekolah sebagai pengembangan kurikulum. Karakteristiknya memberikan kewenangan sekolah menyusun kurikulum sendiri, mengembangkan muatan lokal sesuai potensi daerah, dan fleksibilitas dalam alokasi waktu pembelajaran. Contoh penerapannya tampak pada SMA di daerah pesisir Bali yang memasukkan muatan lokal seni ukir dan tari Bali, menyusun silabus sesuai regimen setempat, melibatkan komite sekolah dan tokoh masyarakat, serta mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran seperti menggunakan contoh kehidupan masyarakat pesisir dalam pelajaran matematika atau ekonomi. Kurikulum yang keempat yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini diterapkan sejak 2013 hingga 2022 sebagai respon terhadap tantangan abad 21. Kurikulum yang mengintegrasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk menghasilkan generasi yang produktif, kreatif, dan inovatif. Ada ciri-cirinya yaitu pendekatan saintifik dengan 5 tahapan yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Penilaian otentik pada semua aspek, serta pembelajaran tematik terpadu untuk SD. Karakteristiknya menekankan keseimbangan pengembangan sikap spiritual, sosial, kreativitas, dan kemampuan intelektual dengan penguatan pendidikan karakter dan integrasi dalam setiap pembelajaran. Contoh penerapannya dalam pembelajaran tematik kelas 4 SD dengan tema Indahnya Kebersamaan, di mana siswa membaca teks keberagaman budaya untuk bahasa Indonesia, mengidentifikasi suku dan daerah asal untuk IPS, menghitung
mengamati perbedaan fisik manusia untuk IPA, dan membuat poster kebersamaan secara berkelompok sehingga mengembangkan sikap toleransi dan keterampilan kolaborasi sekaligus. Baik, kurikulum yang kelima yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum ini diluncurkan tahun 2022 hingga sekarang sebagai solusi learning loss akibat pandemi dan kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel. Kurikulum dengan pembelajaran yang optimal dan mendalam, di mana guru memiliki keleluasaan memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan dan minat siswa. Adapun ciri-cirinya yaitu kemerdekaan guru merancang pembelajaran, fokus pada materi esensial, pengurangan jam pelajaran untuk pembelajaran berbasis proyek, dan sistem klase yang lebih fleksibel. Karakteristiknya meliputi struktur kurikulum sederhana dengan fokus literasi dan numerasi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20 hingga 30% jam pelajaran tahunan. Fleksibilitas sekolah memilih implementasi serta penilaian formatif untuk perbaikan pembelajaran. Contoh penerapannya di kelas 7 SMP, di mana siswa belajar materi esensial yang lebih mendalam seperti fokus pada konsep klasifikasi makhluk hidup dengan praktik langsung. Kemudian mengikuti proyek P5, tema gaya hidup berkelanjutan, selama 2 minggu penuh, di mana mereka bekerja lintas kelas mengidentifikasi masalah sampah di sekolah, merancang kampanye pengurangan sampah plastik, membuat produk daur ulang, dan mempresentasikan hasilnya sehingga mengembangkan kreativitas, kolaborasi, kepedulian lingkungan, dan berpikir kritis. Baik, itulah tadi presentasi singkat dari saya mengenai perkembangan 5 kurikulum terakhir yang digunakan di Indonesia. Sekian, saat ini dengan mengucapkan wassalamualaikum